Pada tahun 1357, terdapat sebuah kerajaan di Jawa yang sangat masyhur, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang raja bernama Hayam Wuruk. Pada saat itu, Hayam Wuruk berusia 23 tahun dan sudah sepantasnya untuk memiliki seorang permaisuri. Namun, belum ada satupun wanita yang menarik perhatian Hayam Wuruk sampai saat ini. Mohon maaf Yang Mulia, sudah sepantasnya Baginda memiliki seorang wanita untuk dijadikan permaisuri. Aku pikir juga begitu penasihat, namun belum ada wanita yang menarik perhatianku. Begini wahai Baginda, jika Baginda berkenan, akan kuperintahkan juru lukis di kerajaan ini untuk melukis seluruh wanita di Nusantara. Kalau begitu, segera kirim juru lukis untuk kerajaan ini. Baik, Yang Mulia, segera laksanakan. Hai Sungging Prabangkara, Baginda Hayam Wuruk telah memberi utusan kepadamu untuk berangkat ke seluruh Nusantara dan melukis seluruh para wanita yang kau temui. Baik, akan segera kulaksanakan. Sungging Prabangkara pun pergi ke seluruh Nusantara untuk melukis seluruh wanita yang ia temui, tak terkecuali wanita dari rakyat biasa maupun wanita dari kerajaan. Setelah beberapa hari berlalu, Sungging Prabangkara selesai melukiskan seluruh wanita yang ia temui di Nusantara. Sungging Prabangkara pun langsung menyerahkan seluruh lukisannya kepada Baginda Hayam Wuruk. Paduka, hamba telah berusaha untuk mencari gambar wanita yang sekiranya Paduka berkehendak untuk menjadikannya sebagai seorang permaisuri. Tidak perlu repot-repot, Paman. Kalaupun jodoh, nanti juga akan ketemu dengan sendirinya. Boleh aku lihat lukisan Paman? Tentu Tuanku, lihatlah. Prabu Hayam Wuruk mengamati lukisan-lukisan yang dibawa oleh Sungging Prabangkara. Gadis-gadis yang ada dalam lukisan itu terlihat sangat amat menawan. Aku minta maaf, Paman. Sejujurnya, semua lukisan Paman ini sangat indah. Tapi tidak ada satupun wanita di lukisan ini yang menarik perhatianku. Tapi atas yang telah Paman lakukan, aku mengucapkan terima kasih. Tidak bisa begitu Tuanku. Hamba akan berkeliling kembali ke seluruh Nusantara untuk mencari wanita yang sekiranya hamba lukis. Tak perlu repot-repot. Pergilah ke Sundagaluh. Yang kudengar Putri Raja Sundagaluh sangatlah cantik. Anakku tak mungkin tidak tertarik. Baik, Bu Suri, akan saya laksanakan. Berangkatlah siang ini. Akan kusertakan Gajah Enggon dan Pati Madu untuk mengawalmu. Baik, Ibu Suri, akan saya berangkat hari ini. Tolong carikan Gajah Mada. Aku ingin berbicara dengannya. Siap, akan saya laksanakan. Sungging Prabangkara segera menemui Patih Gajah Mada. Wahai Patih Gajah Mada, aku ingin menyampaikan bahwa engkau mendapatkan pesan dari Baginda Ratu untuk segera menemuinya. Baik, Sungging Prabangkara. Baiklah. Hamba mengaturkan sembah pada Tuanku. Saya ingin meminta pendapatmu Kakang Mahapati. Utarakan saja, wahai Bu Suri. Gajah Mada, aku telah memerintahkan Gajah Enggon dan Pati Madu untuk pergi mengawal Sungging Prabangkara ke Sundagaluh siang ini. Bagaimana pendapatmu? Maaf Tuan Putri, hamba kurang mengerti maksud Tuan Putri. Tolong jelaskan lebih rinci lagi. Gini, Hayam Wuruk anakku rencananya akan kunikahkan ia dengan Putri Raja Sundagaluh. Yang kudengar ia sangatlah cantik. Aku ingin meminta pendapatmu. Tuan Putri, sejujurnya hamba kurang setuju apabila Putri Kerajaan Sundagaluh menjadi permaisuri. Karena Sundagaluh adalah satu-satunya wilayah yang belum mau menyatu dengan Majapahit. Padahal seluruh Nusantara telah mengakui kebesaran Majapahit. Hamba telah mengirimkan pesan pada Sundagaluh untuk memutuskan menyatu dengan Majapahit. Jika mereka menolak, hamba sendiri yang akan menggilas mereka. Gajah Mada, aku meminta kau untuk tidak gegabah. Maaf Tuan Putri, hamba telah menyampaikan pendapat. Hamba pamit undur diri. Nan jauh di Nusantara bagian barat, di kerajaan Sundagaluh, seorang emban istana bernama Pritaya sedang memperhatikan sosok laki-laki muda yang sedang melukis seorang wanita. Karena penasarannya, sang emban pun mendekat ke sosok laki-laki itu. Apa yang kau lakukan, Tuan? Apakah kau tidak kenal dengan sosok yang sedang kulukis ini? Beliau adalah gadis paling cantik di dunia ini, dan aku sangat mencintainya. Lancang sekali kau. Beraninya kau melukis wajah Sekar Kedaton Kerajaan Sundagaluh. Akan kulaporkan kau. Aku tidak takut. Pritaya kembali ke istana untuk melaporkan kepada Dyah Pitaloka. Tuan Putri. Ada seorang pria tak dikenal yang dengan lancangnya melukis wajah Tuan Putri di tepi danau. Rasanya aku tak masalah, namun aku sangat penasaran dengan lukisan itu. Pritaya, tolong jaga gerbang istana agar tetap aman. Aku akan keluar dengan menyamar.
Baik, Tuan Putri. Namun hamba harap Tuan Putri tetap berhati-hati. Kita tidak tahu niat dia yang sebenarnya. Setelah Dyah Pitaloka berhasil menyamar dan menyusup keluar istana, Dyah Pitaloka pun bertemu sang pelukis. Di mana pelukis itu? Namun tiba-tiba saja Dyah Pitaloka, aku mencintaimu. Apa yang kau katakan? Tolong ucapkan itu sekali lagi. Tapi Tuan Putri, hamba ini hanya sebatas rakyat biasa, tidak pantas untuk berbicara dengan Tuan Putri, apalagi menatap Tuan Putri seperti ini. Tapi aku suka saat kakang mengatakannya. Jadilah kekasihku. Tapi Tuan Putri, memang benar hamba ini mencintai Tuan Putri. Tetapi hamba rasa hubungan kita semestinya hanya sebatas ini, sebatas Raden dan Jelata. Hamba tidak ingin mendapatkan cemoohan dari pihak istana. Kalau begitu, bisakah kita menjadi teman saja? Mari bercengkrama di tepi danau ini dan lakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Kumohon jangan mengelak lagi. Bahasa teman, baiklah kalau begitu. Hamba akan melakukan apa yang diminta oleh Dyah Pitaloka. Panggil saja aku Pitaloka. Oh iya, kau belum menyebutkan namamu. Saniskara, namaku Saniskara. sehabis obrolan singkat itu, Saniskara dan Dyah Pitaloka bersenang-senang sepuasnya. Tidak ada batasan antara bangsawan dan jelata di antara mereka. Sampai-sampai akhirnya matahari pun menenggelamkan dirinya. Kakang, langit sudah mulai gelap. Sebaiknya kita berpisah sekarang. Karena ayahku akan curiga jika menemukan kamarku tak berpenghuni. Bawalah lukisanku, Pitaloka, agar kau senantiasa mengenangku sepanjang waktu. Dengan senang hati, Kakang, aku akan membawa lukisan ini. Namun, kau harus berjanji bahwa ini bukanlah pertemuan terakhir kita. Ya, aku berjanji, Pitaloka. Sampai jumpa. Pulang dari tepi danau, Dyah Pitaloka terus-menerus tersenyum. Matanya berbinar. Rupanya Putri Sundagaluh benar-benar sedang jatuh cinta. Bagaimana pertemuannya, Tuan Putri? Coba tebak, Pritaya. Dia pria yang sangat baik. Dan lihatlah, aku jadi begini karenanya. Tuan Putri seperti orang gila saja. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi? Ini sangat menakjubkan, Pritaya. Namanya Saniskara. Dia sungguh membuatku jatuh cinta. Memangnya Tuan Putri tidak takut ketahuan Yang Mulia Prabu? Aku tak peduli. Mana mengerti ayahku tentang cinta. Baik, Tuan Putri. Hamba harap Tuan Putri tetap berhati-hati. Kita belum tahu Saniskara orang baik atau bukan. Kau mengerti apa, Pritaya? Sudah sana, jangan campuri urusanku. Tuan Putri benar-benar sudah tak waras. Malam pun berlalu. Rombongan Majapahit kembali ke Sundagaluh untuk mengambil gambar Dyah Pitaloka. Para rombongan itu diminta untuk menunggu kedatangan Maharaja Linggabuana di pendopo. Wah, jadi seperti ini rupanya wujud negeri Sundagaluh. Tunggu indah sekali. Benar, aku pun sampai lupa tujuanku datang kemari untuk apa. Iya, benar sekali. Seperti undangan Meru. Tak lama menunggu, Maharaja Linggabuana tiba dengan didampingi permaisurinya, Lara Linsing, serta Mahapati Suradipati. Kalian datang jauh-jauh dari Majapahit pasti membawa perlu, bukan? Benar sekali, Paduka. Kedatangan kami kemari ingin melukis secara kedaton Sundagaluh Dyah Pitaloka. Kebetulan kami juga ingin melamarnya. Tentu saja boleh, tidak ada salahnya untuk dicoba. Benar kan istriku? Iya, coba saja dulu. Mungkin baik untuk kedepannya. Terima kasih sebesar-besarnya atas keterbukaan Sundagaluh terhadap kami, Paduka. Tak lama, Dyah Pitaloka muncul. Parasnya yang demikian ayu membuat rombongan Majapahit terpana. Putri Anda sungguh sangat cantik. Hamba tidak yakin hamba dapat menggambarnya dengan baik. Hamba takut hamba akan mengecewakan Prabu Hayam Wuruk. Tak perlu repot-repot, Paman. Aku punya satu lukisanku di kamar. Paman boleh meminjamnya. Ngomong-ngomong, lukisan itu untuk apa, Paman? Kebetulan Baginda Hayam Wuruk ingin melamar Sekar Kedaton Sundagaluh Dyah Pitaloka untuk menjadi permaisurinya. Dan jika lukisannya dapat meminang hatinya, maka segera kerajaan Majapahit akan datang untuk meminang. Bagaimana Pitaloka? Iya ya, aku akan ambil sebentar lukisan itu. Ini Paman lukisannya. Paman boleh bawa itu ke Majapahit. Wah, ingat sekali lukisannya. Benar, bahkan lukisanku pun tidak ada apa-apanya. Apakah di Sundagaluh memang banyak terdapat juru gambar sehebat itu? Sebenarnya aku tak tahu ada juru gambar sehebat itu. Pitaloka, bisakah kau untuk memanggil pelukis itu untuk datang ke istana?
Aku ingin ia menggambar keluarga istana agar wajahku dapat dilihat oleh keturunanku nanti. Tentu saja ya, aku akan segera mengundang pelukis itu ke istana. Paduka, Permaisuri, dan juga Patih, kami mohon maaf, Baginda Hayam Wuruk tidak boleh menunggu. Baik, hati-hati di jalan. Baik, Paduka. Rombongan Majapahit lekas kembali ke kerajaan Majapahit dan langsung memberikan lukisan itu kepada Hayam Wuruk. Paman Gon, benarkah ini wajah Sekar Kedaton Sundagaluh? Betul, tuanku. Baiklah Paman, kalau begitu aku minta tolong kepada Paman untuk wakilkan aku melamarnya. Ibu, tolong umumkan kepada seluruh istana untuk segera menyiapkan pesta pernikahanku. Anakku, apakah kamu sudah yakin dengan ini? Aku tidak pernah merasa seyakin ini, Ibu. Si Paduka, hamba akan segera kembali ke Kerajaan Sundagaluh untuk melamar Sekar Kedaton. Wahai Kakang Mahapati, aku diperintahkan oleh Hayam Wuruk untuk melamar Sekar Kedaton. Apakah kau punya pesan untuk dititipkan? Katakan pada Raja Sundagaluh, Majapahit ingin mereka segera menyatu dengan damai atau perang. Pilihan ada di tangan mereka. Baik Kakang Mahapati. Rombongan Majapahit kembali berangkat menuju kerajaan Sundagaluh. Namun kali ini mereka membawa seserahan berupa berbagai macam barang dan makanan. Silakan duduk. Permisi Baginda, kedatangan hamba kemari berniat untuk melamar Putri Dyah Pitaloka. Baginda Hayam Wuruk sangat ingin menjadikan Sekar Kedaton Sundagaluh sebagai permaisuri. Tentu ini merupakan suatu kehormatan bagi kerajaan Sunda. Benar Kakanda, ini adalah suatu kehormatan besar bagi kamu. Semua kembali lagi kepada Dyah Pitaloka karena ia yang akan memutuskan. Bagaimana Pitaloka? Ayah, tolong beri aku waktu berpikir. Patih Madu, tolong beri waktu pada putriku. Tidak masalah sama sekali Paduka. Namun, Gajah Nggon membawa pesan khusus untukmu. Benar Paduka, ini pesan dari Mahapati Gajah Mada. Silakan, sampaikan pesanmu. Terima kasih Yang Mulia. Begini, Majapahit ingin Sundagaluh segera menyatu dengan Majapahit. Atau jika tidak, Majapahit akan bersikap keras. Kami akan putuskan secepatnya. Baik, kami akan terlebih dulu meminta pendapat segenap rakyat. Permaisuri dan Dyah Pitaloka berpindah ke ruangan lain untuk membicarakan hal ini. Pitaloka, kenapa tidak kau terima saja lamaran itu? Aku khawatir penolakanmu akan dijadikan oleh Majapahit untuk menjadi alasan menyerang negeri kita. Ibu, sebenarnya aku sedang memikirkan sesuatu. Sesuatu apa? Kelak ibu akan tahu. Namun, tolong berilah aku waktu terlebih dahulu. Baik anakku, pikirkanlah baik-baik. Malam harinya, Saniskara bertemu secara diam-diam dengan Dyah Pitaloka. Kakang, bagaimana ini? Rombongan dari Majapahit datang untuk melamarku. Pitaloka, dengar aku. Kakang sendiri juga tidak tahu apa yang harus kulakukan. Namun sebaiknya hubungan kita berhenti di sini saja. Aku tidak mau disalahkan oleh siapapun. Tapi aku tidak ingin menikah dengannya. Aku hanya mencintai Kakang. Pitaloka, aku juga mencintaimu. Tapi takdir mungkin akan berkata lain. Tanpa disangka, sedari tadi Patih Suradipati memperhatikan gerak-gerik pasangan yang tengah dibabuk cinta itu. Ia segera memergokinya. Tawan kau, dasar pelukis kurang ajar. Beraninya kau berhubungan dengan Sekar Kedaton. Aku mencintai Dyah Pitaloka dengan sepenuh hati. Dan aku tidak takut dengan apapun yang ada di depanku. Dasar rakyat jelata, mampus kau. Dyah Pitaloka pun menangis sesenggukan. Paman amat kejam. Paman membunuh orang yang tak berdosa. Aku kecewa terhadap Paman. Terserah kau saja, beraninya kau melakukan hal menjijikan seperti ini. Ikut aku ke Majapahit esok atau akan kau adukan ke ayahmu. Patih Suradipati segera memerintahkan orang untuk mengurus mayat Saniskara. Pagi hari pun berlalu. Raja Linggabuana beserta permaisurinya datang menemui Dyah Pitaloka. Bagaimana Pitaloka? Lamaran Majapahit akan kau terima atau kau tolak? Aku akan terima lamaran itu, Ayah. Putriku sudah memutuskan. Sore ini kita akan pergi ke Majapahit. Sore harinya, rombongan kerajaan Sundagaluh berangkat menuju Majapahit. Baik seluruh rombongan, kita telah melakukan perjalanan yang panjang. Sebaiknya kita istirahat dulu. Siap Paduka.
Tanpa diduga, saat rombongan Sunda Galuh sedang beristirahat, mereka dihadang oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Akhirnya kau datang juga. Siapa kau dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada dan aku ingin Raja Sunda Galuh tunduk pada Majapahit. Hei, kau sangat amat kurang ajar. Kami tak takut mati. Serang! Pertempuran itu tak terhindarkan sama sekali. Peperangan berjalan secara berat sebelah karena terjadi bentrok yang tidak seimbang antara pasukan pengawal pengantin Sunda Galuh dan satu batalion prajurit Majapahit. Hingga akhirnya, seluruh rombongan kerajaan Sunda Galuh tewas akibat serangan itu. Yang tersisa hanyalah permaisurinya, yaitu Lara Linsing. Ia langsung melakukan bunuh diri untuk menjaga kehormatannya agar tidak dapat dijamah oleh siapapun. Takdir seperti menuntunku ke jalan yang sangat aku inginkan. Maafkan aku, Ayahanda. Aku melakukan bela patih ini demi menjaga kehormatan kerajaan Sunda Galuh. Rasa nyeri yang teramat sangat sama sekali tidak ia rasakan. Bagi dirinya, rasa sakit itu seperti ia nikmati karena nyeri yang tertahankan tersebut adalah pembuka jalan bagi kehormatan kerajaan Sunda. Pitaloka, bangunlah Pitaloka. Pernikahan kita akan segera dimulai. Prabu Hayam Wuruk hanya bisa menangis dan menatapi nasib yang baru saja ia terima itu. Tak lain hal pula, Tribhuwana Tunggadewi sangat amat marah besar kepada Gajah Mada. Gajah Mada, kamu tak seharusnya melakukan ini. Apalagi melanggar kehendak raja. Kamu tak pantas menjadi Mahapati. Ini adalah kesalahan mereka sendiri yang tidak mau mengakui kedaulatan Majapahit. Kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Atas kesalahan besar yang dibuatnya itu, Mahapati Gajah Mada akhirnya dicopot dari jabatannya dan menyingkir ke daerah selatan Yuangga. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk akhirnya menikah dengan sepupunya sendiri, Sri Sudewi. Hai, kita lagi take video. Hafalin Ada sih orang melukis kayak gitu. Gimana kelihatan? Nada bajuan. Bisa munduran. Belum. Apakah kau tidak kenal? Sudah ada. Hafalin si Pais Buat gua. Yo, kamu ngomong. Jadi gini, tadi gue ketemu Jangan ngangguk dulu, diam palanya. Diam dulu, pala lu. Ini Majapahit ingin segera asap bro. Gimana sih? Terus berarti gimana? Ditanya calon belajar kamu biar tetap aman, aku akan keluar dengan Myanmar. Baik, oh kan dia duluan yang ketawa, bukan aku. Kan kayak besar. Kan kegedean, Jo. Serem banget, Sampingan apa? Kami akan meminta terlebih dahulu kepada Lukis wajah Tuan Putri di danau. Gue ini masuk dulu.